Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbana yang selalu melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya, nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan jari tangan kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terukur, sehingga kita sebagai hamba-Nya sudah sepantasnya dan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus meningkatkan kualitas iman kita, takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama adalah di bulan yang sebentar lagi kita akan masuki, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan yang penuh dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa bahwa perjalanan waktu kita begitu cepat sekali. Kalau kemarin tausiah-tausiah yang disampaikan terkait dengan persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan harta, dan persiapan-persiapan lain yang harus kita miliki saat kita memasuki pintu gerbang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi dalam hitungan jam kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memakbulkan, telah menerima semua doa-doa yang telah kita sampaikan agar umur kita ini sampai ke bulan suci Ramadan sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menyampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Sebab bisa jadi banyak di antara kita yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tadi malam tetangga saya di depan rumah baru saja meninggal dunia. Ini tandanya Allah tidak mentakdirkan orang tersebut memasuki bulan suci Ramadan. Bisa jadi mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita, ada teman-teman kita
yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Semakin banyak orang yang dipanggil duluan oleh Allah, maka ini semakin menumbuhkan dan semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia bulan suci Ramadan, sehingga kita tentunya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya untuk menunjukkan dan menampakkan rasa bahagia, rasa syukur, rasa senang atas karunia besar ini, karena kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita perhatikan dari zaman ke zaman, terutama adalah para alim ulama, para salafus salih yang terdahulu, mereka mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita. Di antaranya adalah disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa mereka yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan agar usia mereka disampaikan ke bulan suci Ramadan. Sedangkan Rasulullah SAW mempersiapkan Ramadan 2 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Kalau sahabat Rasulullah menyiapkan 6 bulan sebelumnya, para alim ulama menyiapkan 6 bulan sebelumnya, lantas kita ini Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan, seharusnya sepantasnya kita menyiapkan Ramadan berapa lama Pak? Bu? 1 tahun sebelumnya. Ya, selesai Ramadan kita persiapkan kembali Ramadan berikutnya. Ini luar biasa. Tapi ternyata kita banyak sekali yang dadakan persiapannya. Baru tahu, baru hadir ke majelis ilmu, baru dengar informasinya, tahu-taunya nanti malam sudah memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Bahkan mereka saking khawatirnya tidak akan diterima amal-amal ibadahnya selama Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan. Wa yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ba'da Ramadan ay yataqabbala minhum. 6 bulan setelah Ramadan selesai, maka mereka terus-menerus berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka laksanakan, ibadah puasa, ibadah salat tarawih, qiyamul lailnya, sedekahnya, membaca Al-Qur'annya, dan berbagai macam amal kebaikan yang telah mereka lakukan selama Ramadan agar makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada kekhawatiran amal-amal kita tidak diterima? Kayaknya nggak ada ya. Senang-senang aja. Karena habis selesai Ramadan langsung lebaran. Jadi nggak kepikiran kalau amal-amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dapat kita ambil sebuah hikmah kenapa kita diperintahkan dan disunnahkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena kita ini telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan besar, yaitu bulan suci Ramadan. Yaitu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang menantikan bulan suci Ramadan ini baik yang di Indonesia, yang di Timur Tengah, Arab Saudi, Aljazair, Maroko, Tunisia, Mesir, semuanya. Bahkan di Eropa, di Amerika, mereka menanti kehadiran bulan suci Ramadan. Maka kalau kita gambarkan bulan suci Ramadan ini ibarat tamu agung, tamu istimewa yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau tamu agung yang akan datang ke rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan sambutan dengan sebaik mungkin, mempersiapkan segala hal agar tamu tersebut mendapatkan tempat yang istimewa di rumah kita, di dalam kehidupan kita.
Kalau ada tamu manusia dan dia memiliki jabatan yang tinggi, misalnya seorang camat datang ke rumah kita, sudah disampaikan informasinya, ada yang tahu informasinya lebih awal, 6 bulan sebelum camat datang, itu akan sudah datang informasinya. Kita siapkan berarti 6 bulan sebelumnya. Ada yang tahunya informasi camat mau hadir 3 bulan sebelumnya. Ada yang tahu camat mau hadir ke rumah kita 1 bulan sebelumnya. Ada yang tahu camat mau hadir ke rumah kita 1 hari sebelumnya. Ada yang begitu? Umat Islam ada yang tahu menyambut datangnya Ramadan itu 1 hari sebelumnya? Ada. Mungkin bisa jadi karena kesibukannya untuk mencari nafkah, sibukannya mencari dunia, akhirnya dia anggap bahwa hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari yang biasa seperti kemarin dia bekerja. Ada yang begitu? Ada. Maka jangan sampai kita ini menganggap bahwa Ramadan itu adalah hal yang biasa, sehingga yang harus kita lakukan adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tamu agung yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita agung-agungkan, yang akan kita isi hari-hari Ramadan itu dengan ibadah secara maksimal. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah sambutlah bulan suci Ramadan itu dengan kegembiraan. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi Ramadan. Kalau ada tamu yang hadir di rumah kita dan tamu itu tamu istimewa, maka kita akan sambut tamu itu dengan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi Ramadan. Lalu kenapa kita ini harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kira-kira apa alasannya Bapak-bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus bergembira? Paling tidak ada 2 indikator yang menunjukkan kalau kita ini harus bergembira dan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bahwa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan itu menunjukkan kadar keimanan kita, tanda iman, alamatul iman. Orang-orang yang beriman akan bergembira karena mereka senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang membaca Al-Qur'an, mereka senang qiyamul lail, mereka senang qiyam Ramadan, mereka senang bersedekah, betul? Itu tandanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak ada iman, apakah mereka bergembira? Tidak. Bahkan ketika Ramadan akan hadir, apa yang mereka ucapkan? Ya, Ramadan lagi deh. Ya, puasa lagi, ya, tarawih lagi, betul? Jadi tidak ada rasa gembira di dalam hatinya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada di antara umat Islam yang ngaku dia beriman, maka pada saat itu dia mengatakan kalau Ramadan itu mah wajib bagi orang-orang yang beriman, kalau saya mah gak beriman. Itu ada orang Islam, KTP-nya KTP Muslim, dia itu terang-terangan berkata kepada temannya, kalau ente mah puasa, kenapa? Ente kan masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Kalau ente mah nggak beriman, nggak wajib puasa. Masya Allah. Kira-kira pantas nggak hamba Allah mengatakan begitu? Nggak pantas. Kira-kira layak nggak dia disebut sebagai seorang Muslim? Tidak layak. Maka barang siapa yang mengingkari bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa yang termasuk dalam kategori ma'ulima minad dini bid-darurah, yang sudah wajib kita imani dengan i'tiqad yang benar, maka jika dia berkeyakinan Ramadan itu adalah puasa yang tidak wajib, berarti faqad kharaja minal Islam, dia telah keluar dari Islam. Bahkan jangan main-main Bapak-bapak Ibu sekalian. Man taraka Ramadan, man taraka shaman min Ramadan. Barang siapa ada di antara kita yang meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, wa bila maradin, tanpa ada rasa sakit, maka orang tersebut faqad kharaja minad din, maka dia telah keluar dari agama Islam jika dia dengan sengaja meninggalkan ibadah puasa tanpa adanya uzur. Hadirin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita
mengetahui kalau menyambut Ramadan itu penuh dengan kegembiraan. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian itu mereka bergembira. Lihat, garis bawahi kata-kata qul bifadlillahi wa birahmatihi, karunia Allah, rahmat Allah. Bulan suci Ramadan termasuk karunia Allah bukan? Karunia Allah ya. Bulan suci Ramadan termasuk rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Ramadan itu termasuk bulan yang penuh dengan rahmat. Maka lihat redaksi setelahnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu mereka hendaklah bergembira. Al-farah itu adalah rasa yang ada di dalam hati seseorang yang menunjukkan rasa senang dan bahagia, dia luapkan dengan ucapan dan kata-kata, dan dia buktikan dengan perbuatan. Kemudian huwa khairum mimma yajma'un, perbuatan bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Orang kalau mengumpulkan harta kemudian dapat hartanya, senang atau tidak? Ya, bapak-bapak kalau bekerja kemudian di akhir bulan tanggal 28 menerima transferan gaji, senang atau tidak? Senang? Senang. Orang yang dagang, yang punya usaha, dia kumpulkan hartanya, kemudian dia hitung, dia dapat untung banyak, dia senang atau tidak? Senang. Maka rasa senang dan bahagia dari menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kebahagiaan dan kegembiraan itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada kegembiraan dan kebahagiaan ketika mereka mengumpulkan harta. Nah, dari sini maka dengan kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus tumbuhkan rasa iman, rasa semangat dalam ibadah. Allah kuatkan istiqomah kita selama bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ibaratkan Ramadan itu seperti ladang, ya, Ramadan seperti ladang, maka saatnya bapak-bapak, ibu-ibu saat ini memetik hasilnya. Ya, disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hisab. Rajab itu adalah bulan kita menanam, kemudian Sya'ban itu adalah bulan kita menyirami. Jadi kalau kita punya tanaman, ibu-ibu mungkin yang rajin menanam pohon, yang punya tanaman-tanaman hias, bayangkan kalau hanya ditanam saja tapi tidak disiram, apa yang terjadi dengan pohon itu? Maka pohon itu lama-lama mati. Kalau dia pohon berbuah, kemudian hanya ditanam tidak disiram, apa yang terjadi? Pohon itu tidak akan pernah berbuah. Maka kalau kita punya pohon, kita tanam, kita sirami, ya, kemudian setelah kita sirami, lalu kita petik hasilnya, maka Ramadan itu adalah bulan memetik hasil. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam ibadah kita, kita menggiatkan diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah. Seperti misalnya bapak-bapak sholat fardu berjamaah, ya, kemudian habis itu melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib, ya, kita biasakan dari bulan Rajab. Lalu kemudian kita baca Al-Quran satu hari satu juz, one day one juz, odoj, ya, ada grupnya ya, one day one juz. Kemudian malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, ya, qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat witir, sholat taubat, ya. Kemudian pagi harinya kita berzikir, kemudian kita baca Al-Quran lagi atau kita mengikuti ta'lim. Maka itu adalah ibarat kita sudah mulai menanam. Lalu bulan Sya'ban itu adalah mulai kita menjaga kualitas amal tersebut. Kita istiqomahkan, salat berjamaahnya kita istiqomah. Setiap kali panggilan adzan berkumandang, maka kita segera mendatangi masjid. Kemudian setelah selesai kita sholat berjamaah, berzikir, berzikir bersama, kemudian kita membaca Al-Quran. Kita biasakan hal itu terus kita jaga. Lalu kemudian
Kemudian kita melaksanakan puasa-puasa sunnah, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Kita terbiasa puasa Senin Kamis, yang terbiasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, yang terbiasa Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Terbiasa dengan hal itu dan terus dia istiqomahkan, dia jaga. Lalu ketika masuk bulan suci Ramadan, kira-kira kalau dia sudah terbiasa melaksanakan amalan sunnah seperti itu, dia kaget atau tidak? Berat atau tidak? Enggak ya. Yang ada adalah dia menjadi ringan dalam ibadah. Kalau mau sholat berjamaah di masjid udah biasa, mau sholat tarawih udah biasa, ya. Sholat rawatib kan banyak tuh, ya. Kemudian sholat tahajud udah biasa, kemudian sedekah udah biasa, baca Quran udah biasa, satu hari satu juz. Jadi tidak ada rasa berat. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tamrin, latihan-latihan sebelum Ramadan itu? Tujuannya adalah agar kita menjadi ringan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebab waktu yang akan kita lalui selama Ramadan itu akan berputar selama 24 jam. Ya, terus jadi kita nggak bisa keluar dari sirkel itu, lingkaran itu. Bangun tidur, sahur, malamnya ya, habis sahur kita tahajud, menjelang subuh sambil nunggu baca Quran. Kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh sudah berangkat ke masjid, atau setengah jam sebelum waktu subuh sudah berangkat ke masjid, baca Qurannya di masjid, atau mungkin tahajudnya di masjid, ya. Terus habis maghrib, bagi mereka yang pegawai kerja di kantor udah mulai berangkat kerja, nggak mungkin tidur, betul? Ya, nggak mungkin tidur, udah berangkat kerja, ya. Zuhur, asar, masuk maghrib berbuka puasa. Nah, kemudian habis itu ya berbuka puasa, jangan terlalu banyak berbuka puasanya karena bisa khawatir nanti akan berat ibadahnya. Kita sudah siap-siap lagi melaksanakan sholat isya dan tarawih. Habis tarawih baca Quran lagi, jam 10 tidur istirahat, malam sahur lagi. Selama berapa lama kita melakukan hal yang seperti itu? Selama satu bulan. Jadi kalau kita dalam suasana penataran, training, ini ibarat kata memasuki Ramadan itu adalah seperti sebuah training center untuk membentuk karakter rohani kita, karakter jiwa kita, karakter ibadah kita, disiplin, ya. Kalau kemarin bapak-bapak selama 11 bulan itu dilatih untuk disiplin dalam urusan dunia, maka selama 1 bulan ini Allah ingin supaya kita disiplin dalam ibadah. Kenapa manusia perlu disiplinkan? Karena manusia banyak yang tergelincir akibat hawa nafsunya. Apalagi enak-enaknya tahajud, tahu-taunya ada aja urusan, atau karena lagi enak-enaknya tahajud tiba-tiba dikasih sakit oleh Allah, dikasih ujian yang berat, nah sholat tahajudnya. Lagi enak sholat fardu berjamaah, tiba-tiba ya sakit, ya. Kemudian tiba-tiba ada urusan keluar, nggak bisa sholat di awal waktu, akhirnya disiplinnya jadi terbengkalai lagi. Nah, di sini Allah ingin mengembalikan kita kepada realnya. Allah ingin membuat kita menjadi manusia yang disiplin dalam ibadah. Sebab apa? Kalau kalian disiplin dalam ibadah, kalian taat kepadaku, kalian terus istiqomah dalam menyembahku, maka ketika kamu berjumpa di hadapanku, kamu dalam keadaan bersih dari noda-noda dosa. Tuh, kenapa kita dikasih ujian, dikasih sakit, ya, dan lain sebagainya? Tujuannya adalah pada saat nanti hamba-hamba Allah bertemu di hadapan Allah, dia dalam keadaan bersih, suci dari dosa. Nah, kemudian indikator kedua, kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang adanya keutamaan dan kemuliaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Apa keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan di dalam bulan suci Ramadan? Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Apa bunyi hadisnya? Kalau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh telah datang. Ja'a ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi berarti menunjukkan waktu yang telah terjadi. Artinya
ketika Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah dalam hitungan jamnya ba'dal ghurub berarti sudah masuk bulan suci Ramadan, ya. Karena setelah melaksanakan ru'yatul hilal atau sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, maka Ramadan telah hadir. Pada ja'akum Ramadan, Ramadannya ini sudah masyhur di kalangan umat terdahulu bahwa Ramadan itu sudah ada namanya, ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan puasa seperti diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Berarti Ramadan sudah dikenal, tapi tata cara melaksanakan puasanya itu tidak sama seperti puasa Ramadan, tergantung dari syariatnya. Nah, kenapa kita harus bergembira dengan Ramadan? Di annahu syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Berkah itu kalau kita lihat dalam definisi kitab Lisanul Arab, Qamus Lisanul Arab, itu adalah ziyadatul khairi wal manfaat. Berkah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan dan manfaat. Jadi kalau kita bicara semoga umurnya berkah, tandanya umurnya itu bertambah kebaikan dan manfaatnya. Kemudian semoga hartanya berkah, tandanya supaya hartanya itu bertambah kebaikan dan manfaatnya. Semoga waktunya itu diberkahi Allah agar waktunya itu bertambah kebaikan dan manfaatnya. Berarti bisa jadi ada orang yang diberikan harta yang melimpah tapi tidak mendapatkan keberkahan, ya. Hartanya ada tapi tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat. Ada nggak begitu? Harta banyak, anaknya ya nggak ada yang lulus S1, banyak kan jadi berandal, kriminal, yang satu narkoba, yang satu suka mabok, ya. Padahal orang apa? Orang kaya. Itu tandanya hartanya tidak berkah. Waktu yang ada, terutama kemarin di saat pandemi, itu waktunya tidak menunjukkan keberkahan, karena setiap hari diisi dengan nonton TV, ya, jalan sana jalan sini, tidak digunakan untuk mencari ilmu atau tidak digunakan untuk mempelajari, ya, agama dengan benar. Jadi waktunya itu habis disia-siakan untuk permainan, main game, ya, kemudian main internet, lalu kemudian jalan sana jalan sini, ya. Tidak sedikit pun digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan waktunya tidak berkah. Nah, syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Lihat, siapa saja yang telah memasuki bulan suci Ramadan, maka dia diwajibkan untuk puasa. Kata wajib di sini adalah wajib aini, bukan wajib kifai. Wajib aini ini adalah sebuah beban kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya secara individual, sama seperti sholat. Sholat wajib secara individual. Boleh nggak kita mewakilin sholat? Tolong dong, saya lagi malas sholat, wakilin ya. Bisa begitu? Nggak bisa, ya. Jadi puasa itu adalah kewajiban aini, yaitu wajib aini, fardu ain, yang diwajibkan kepada muslim aqil baligh, kemudian mustati', orang yang mampu melaksanakan puasa, dan dia muqimun, dia itu mukim, ya, bukan musafir. Kalau musafir nanti mendapatkan rukhsah, ya. Nah, di sini kita pahami bahwa faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut hendaklah dia berpuasa. Artinya dengan adanya ru'yatul hilal. Ru'ya itu adalah melihat, ro'a dengan mata. Maka setiap yang digunakan untuk melihat bulan itu adalah menggunakan, kalau sekarang pakai alat teleskop yang cukup canggih, ya. Hampir semua lembaga-lembaga ru'yatul hilal ini menggunakan alat-alat yang cukup canggih. Namun kalau kita rujuk kepada kitab-kitab salafus saleh, maka rata-rata ulama terdahulu itu menggunakan cara yang tradisional. Saya pernah mengikuti prosesi ru'yatul hilal secara tradisional. Alatnya itu seadanya, pakai bambu, ya. Kemudian di ujungnya dikasih patok, gitu ya. Jadi bambu satu, kemudian di tengahnya ada kayu, ya seperti palang gitu. Itu nanti diarahkan ke arah matahari terbenam, dan itu ada hitung-hitungannya, nggak sembarangan kita mengarahkan, gitu ya. Nah, ini
kalau pakai cara tradisional, baru pertama kali melihat, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa melihat bulan yang baru lahir. Kalau bulan baru lahir Pak susah dilihatnya. Kalau bulan yang sudah purnama gampang, atau setengah lingkaran gampang. Kalau bulan baru lahir itu baru bias cahaya. Ya, nah waktu itu saya ikut dengan Kiai Falak yang ada di Cakung, namanya Kiai Abdul Hamid, mungkin anda kenal kalian. Yang dulu Cakung itu menjadi rujukan dalam Ru'yatul Hilal, bahkan dari Malaysia Brunei datang ke sana. Nah itu pada waktu melihat bulan dia sudah melakukan latihan selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun dalam Ru'yatul Hilal. Jadi setiap awal bulan Islam itu dilihat sama dia. Pasang patok kira-kira ada 5 ya, sampai 10 patok. Itu di lapangan yang cukup luas menghadap ke arah laut, yang tidak boleh ada halangan apapun di depannya, dan harus cuaca cerah, tidak boleh mendung. Kalau mendung nggak kelihatan. Makanya kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa kamu dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Artinya menentukan awal Ramadan dengan melihat bulan, kemudian menentukan awal Syawal dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, jika terjadi mendung, bulan tidak kelihatan pada waktu dia lahir, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Itu adalah kaidah. Walaupun ada yang menggunakan hisab. Nah, kalau mayoritas ulama kita di sini menggunakan teori Ru'yatul Hilal. Yang pakai hisab silakan mazhabnya pakai hisab. Yang pakai Ru'yatul Hilal kita mengikuti pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah itu, jadi kelihatan nanti biasnya berapa menit atau berapa detik ya, di jam berapa, itu pakai hitungan sinus kosinus dalam matematik. Jadi nggak gampang orang yang ahli falak itu. Nah itu tentang masalah ketentuan puasa dengan Ru'yatul Hilal. Kita lanjutkan. Maka di sini Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang muslim baligh aqil, kemudian mustatiyah mukim. Mustatiyah ini karena dia mampu, tidak sakit, ya, tidak ada uzur yang menghalangi dia puasa. Kemudian mukim di sini dia tidak dalam keadaan musafir, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Malamnya dia niat, ya. Di mana niat itu waktunya adalah sampai subuh. Ya, sebab dalam hadis Rasulullah SAW, "Malam yabitin niyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa Ramadan di malam hari, maka dia tidak dianggap puasa. Ya, atau malam yujma'in niyah fala siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat di malam hari, maksudnya berniat di malam hari, maka berarti dia tidak dianggap puasa. Nah, ini persoalannya adalah ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana kalau dia itu niatnya langsung 1 bulan penuh, ya, niatnya 1 bulan penuh di awal Ramadan, apakah itu dibolehkan? Nah, di sini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, antara lain adalah mazhab Maliki, membolehkan niat puasa itu 1 bulan di awal Ramadan. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh Ramadan, wajib karena Allah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak lupa niat, ya, atau tidak niat di awalnya, ini sudah di-cover dengan niat di awal. Tapi kalau kita mencari yang afdal dan utama adalah ikuti, ya, anjuran dari ulama-ulama fikih. Mayoritas ulama itu dianjurkan untuk niat setiap malam. Makanya agar kita tidak lupa niat, seringkali kita ini diucapkan niatnya itu setelah sholat tarawih bareng-bareng. Kenapa dilafazkan? Dilafazkan ini untuk menguatkan niat kita di dalam hati. Sebab kalau ada orang yang belum terbiasa niat dalam hati saja, itu kadang-kadang masih ragu-ragu dalam hati ngomong, ya, saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan kan, dalam hati ini, ya, tapi di mulutnya ini Ramadan apa puasa sunnah ya? Puasa Ramadan apa puasa qadha ya? Jadi masih ada keraguan. Untuk menguatkan itu bitalaffuz, maka talaffuz ini adalah hal yang dibolehkan untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu tidak melafazkan niat itu, sah atau tidak? Sah, li'anna niyat mahalluhal qalbu, karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ukuran sah atau tidaknya di dalam hati. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita sudah niat tadi, ya,
Ya, jadi kalau tadi tidak dilafazkan atau tidak dilafazkan, niat 1 bulan penuh dari awal. Afdolnya adalah setiap malam kita niat. Bagaimana kalau dia tidak niat 1 bulan penuh di awal, kemudian dia lupa niat di malam hari, tapi dia sahur? Gimana? Sah nggak puasanya? Hah? Kenapa sah? Kan nggak niat. Dalam hadis kan tadi dikatakan barang siapa yang tidak niat di malam hari maka fala siyama lahu. Ya. Tapi dia sahur, Pak. Tapi dia sahur. Ya. Nah, biasanya orang kalau sahur mau ngapain? Mau puasa. Ada nggak orang niat sahur cuma mau mindo doang? Mau mindo, Pak? Makan malam hari lapar, Pak ya? Nggak ada. Orang yang namanya sahur itu pasti pengen puasa. Disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq menyebutkan bahwa malam yatasahhar, man tasahhara wa lam yanwi billail. Barang siapa yang sahur tapi dia tidak niat di malam hari, faqad sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Tuh. Seandainya dia niatnya di siang hari, sah atau tidak? Hah? Udah sahur kagak nih? Enggak sahur nih ceritanya di kesiangan. Ada nggak yang suka sahur kesiangan? Ada? Ada, kadang-kadang kita pernah, bahkan puasa pertama Pak ada yang kesiangan sahur. Kenapa? Karena nggak biasa puasa. Karena nggak biasa puasa, nggak biasa makan malam, jadi sahurnya kesiangan. Jadi nggak sahur lagi dia. Nah, udah niat kagak, kemudian sahur enggak, lalu kemudian gimana tuh? Siang-siang dia baru niat balik kan? Nah, di sini menurut qaulul ulama terbagi menjadi 2. Ya, ada mengatakan tidak sah puasanya karena dia tidak niat dan tidak sahur. Tapi ada juga berpendapat boleh niat dia itu di waktu duha, yaitu ma bainal fajri wa baina qabla zawal, sebelum zawal. Ini ada sebagian kecil ulama ya yang membolehkan hal itu. Sementara mayoritas itu tidak membolehkan kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dibolehkan, tapi kalau bukan puasa sunnah atau puasa fardu maka tidak dibolehkan. Harus niatnya di malam hari. Jadi kalau bapak-bapak ingin puasa sunnah, tidak sahur lagi, tidak niat lagi, lalu kemudian kita belum sarapan dari pagi, siang-siang pengen puasa nih sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka niat puasa sunnah boleh. Rasul begitu ketika dia mau bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah, nggak ada. Idan asum, kalau gitu saya puasa. Niatnya kapan? Itu di siang qabla zawal. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Faradallahu alaikum siyamahu. Ya. Kemudian futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin wa yadhillu fihi syayatin. Pada bulan Ramadan itu, kenapa kita bergembira? Karena bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Ini satu keberuntungan yang Allah berikan buat kita. Pintu-pintu surga tidak pakai diketuk lagi, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, qala al-malaku, malaikat berkata, ya baghil khair abshir. Wahai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, yang menginginkan kebaikan, absyir, bergembiralah, karena pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pintu yang disebut dengan pintu orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu apa? Babur Rayyan. Babur Rayyan. Maka ketika orang-orang yang ahli siyam itu masuk ke dalam pintu itu, sudah habis, pintu tersebut akan tertutup dan tidak akan dibuka bagi golongan yang lain. Tuh, itu ar-rayyan, khusus bagi orang-orang yang puasa. Kemudian wa ghulqat fihi abwabun niran, abwabul jahim, dikunci, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam. Ya, pintu-pintu neraka jahim. Kenapa demikian? Ini adalah sebuah kabar gembira bagi para pendosa. Ya. Fakaifa la yubashshirul mudhibu bighalqi abwabil jahim? Bagaimana mungkin para pendosa itu tidak bergembira ketika pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Senang enggak orang-orang pendosa? Senang enggak? Senang kok. Kita enggak bakal masuk neraka nih walaupun berbuat dosa. Bukan begitu maksudnya. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ketika pintu neraka sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa yughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu yang biasanya membuat kita menjadi berat dalam ibadah. Ya, contohnya nih, kalau ingin merasakan berat atau tidaknya ibadah pada waktu mau tahajud, jangan tahajud dan sholat subuh aja. Ya, sholat yang paling berat itu ada dua sholat. Sholat apa itu? Sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya berat nggak? Berat nggak Pak? Yang biasa ke masjid mah nggak berat. Ya ringan. Kalau yang nggak biasa sholat berjamaah berat nggak? Berat. Kenapa berat? Ya nonton TV bisa ya. Apalagi Bu? Ya nunda-nunda. Waktu isya panjang, ntar aja malam sekalian tahajud. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ntar isyanya sekalian tahajud aja deh. Ada. Orang pulang kerja capek nggak? Capek. Biasanya orang-orang yang kerja berangkat dari tempat kerja pulang jam berapa? Jam 5 sampai rumah jam berapa? Jam 9, jam 10 ya. Belum sholat isya. Berat nggak? Langsung sholat isya apa enggak kalau kita pulang kerja? Enggak. Ngapain dulu? Ngopi, santai duduk ya, tiduran. Ini namanya sholat yang paling berat. Kemudian sholat subuh kenapa disebut berat? Ngantuk, lagi enak-enaknya tidur pakai AC, udara dingin pakai selimut ya. Maka ketika alarm berbunyi, bangun nggak? Bangun, melek doang, lihat jam, sampai itu lagi itu masih diikat kepala kita sama syaitan. Ya. Kemudian kalau kita duduk, badan kita masih diikat oleh syaitan. Kalau kita sudah pergi ke kamar mandi, tandanya semua ikat itu terlepas. Artinya ini setan bekerja, ya, membelenggu kita, menghalang-halangi kita untuk ibadah. Tuh, baca Quran berat nggak kalau selain Ramadan? Berat nggak baca Quran? Coba bapak-bapak di sini ada yang rutin satu hari satu juz? Nggak ada. Satu hari berapa halaman? Nggak juga. Ya, ini tandanya bahwa setan bekerja untuk memberatkan kita membaca Al-Quran. Tapi lihat, kalau Ramadan, masjid penuh nggak? Penuh. Penuhnya di awal apa di tengah? Awal Ramadan, tengah Ramadan. Itu baca Quran, banyak yang baca Quran umat Islam Ramadan. Banyak, ya. Itu tandanya apa? Yughallu fihi syayatin, setan dibelenggu. Jadi kita dibikin ringan. Maka start awal ketika awal Ramadan jangan disia-siakan. Ada yang menyebutkan ulama bahwa pada awal Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan ibadah kita. Karena nanti udah masuk pertengahan sudah mulai berkurang tuh. Masjid udah mulai berkurang, yang baca Quran sudah mulai berkurang. Fokus orang udah mulai mau mudik, mau beli baju lebaran ya, mal-mal penuh dan lain sebagainya. Ini manfaatkan awal pertama kali Ramadan masuk, iman lagi sedang bagus-bagusnya, banyakin ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun. Siapa yang beribadah di malam tersebut maka nilainya lebih baik, lebih utama dibandingkan ibadah seseorang selama 83 tahun. Tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Siapa yang menemukan malam tersebut yang disebut malam apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Para malaikat Allah turun ya ke langit dunia menaungi, memayungi, mengaminkan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Maka siapa saja meraih kemuliaan itu, dia akan mendapatkan kemuliaan yang banyak sekali. Mau nggak kita dapat Lailatul Qadar? Mau nggak? Mau nggak? Maunya orang kenceng nih ya, segan-seganan. Mau nggak dapat Lailatul Qadar? Mau. Kalau kita mau dari start awal Ramadan, hidupkan malam kita dengan tahajud, qiyam Ramadan, ya, qiyamul lail. Bedanya apa? Qiyam Ramadan itu tarawih. Tarawih itu adalah maknanya adalah min tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Kenapa disebut istirahat? Karena setiap 4 rakaat istirahat. 4 rakaat 2 kali salam tuh. Jangan salah paham. Kalau baca hadis jangan cuma satu hadis riwayatnya. Baca hadis yang lain yang menjelaskan hadis tersebut. Karena ada hadis yang mujmal, ada hadis yang mentafsirkan, merincikan. Kalau di sini disebutkan dalam hadis Sayyidah Aisyah bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat qiyam itu adalah
4-4-3 dirincikan di alat yang lain bahwa qiyamul lail matna 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tuh, itu namanya sholat tarawih. Wajar setiap 4 rakaat itu istirahat. Bahkan kalau di Turki setiap 4 rakaat disediakan teh. Ngerti dulu Pak. Kenapa demikian? Karena bacaan sholat tarawihnya panjang. Ya, 4 rakaat itu 1 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juz? 3 juz. Ya nggak kuat nggak kira-kira 4 rakaat 3 juz? Oh, ya biasanya ya setengah jam selesai. Ya nggak baca lah kalau kita 4 rakaat istirahat, ngopi dulu, ya ngeteh dulu, bubar lama-lama. Nah, kalau aslinya 4 rakaat itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam diselingi dengan istirahat sebentar. Nah, akhirnya di zaman Umar, Utsman dan Ali melihat umat Islam banyak yang tidak sanggup lagi berdiri kuat. Kalau gitu, rakaatnya kita tambahin, surahnya dipendekin. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat tarawih jadi 20 rakaat. Jadi surahnya ringan. Yang biasanya 1 juz 1 rakaat dibacanya setengah juz. Setengah juz ya. Setengah juz. Tuh. Jadi rakaatnya ditambahkan 20 rakaat, tapi bacaan rakaatnya itu diringankan. Tuh. Kalau di kita terbalik, bukan terbalik, ngambil yang enteng-enteng semua. Udah rakaatnya pendek, kemudian surahnya pendek juga, doanya pendek juga. Lah ini semuanya pendek, bedanya apa kita sholat di bulan Ramadan dengan bulan Ramadan? Ya, nah ini harus kita pahami di situ bahwa 20 rakaat itu jangan sampai nanti 20 rakaat ngejar sama seperti yang 8 rakaat, ya, atau yang 8 rakaat ngejar seperti yang 20 rakaat di sini kita. Jangan sampai-sampai ada imam itu membaca Fatihah 1 kali nafas, padahal kalau membaca di dalam bacaan sholat itu harus tartil, ya, supaya makmum itu bisa menikmati sholat. Kalau sholat di Masjidil Haram, coba sholat tarawih atau sholat fardu, enak gak? Ya, walaupun Imam Sudais, Imam Syuraim bacanya panjang, enak gak? Enak. Terus kita berdiri lama, betah gak? Betah. Maka pilihlah imam yang hafal Quran, kalau bisa, kemudian bacaannya fasih dan enak, sehingga walaupun lama berdirinya rasanya kayak di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak mana tuh? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kayak mana tuh? Ada yang ingat ya? Nah, Imam Madi, Syekh apa namanya? Syekh Huzaifi. Nah, itu dia begitu tuh lagamnya tuh. Enak kita dengerin ya. Suaranya enak, merdu gitu, Masya Allah, nikmat. Nah, nikmati, rasakan keagungan Ramadan, karena Ramadan adalah turunnya Al-Quran, kemudian bulan yang penuh dengan kemenangan. Bikinlah schedule yang sangat ketat, manajemen waktu yang bagus, supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih istimewa dibandingkan Ramadan yang tahun lalu. Hati-hati di antara kita yang memasuki Ramadan tanpa iman, yang tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan, kemudian menganggap Ramadan itu adalah seperti hari-hari biasa, tidak ada bedanya, maka dia nantinya disebutkan dalam hadis Nabi, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia berarti akan terhalang dari kebaikan yang banyak. Artinya ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia malas untuk sholat fardu berjamaah, dia malas membaca Al-Quran, dia malas yang tarawih, dia malas untuk tahajud, dia malas untuk sedekah, malas untuk berbuat kebaikan, maka dia masuk dalam hadis Nabi, faqad man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dicegah dari kebaikannya, terhalang kebaikannya, maka dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, siapkan Ramadan dengan sebaik mungkin, sambut dengan rasa bahagia dan gembira. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita,
jadikan ini adalah Ramadan yang terakhir, karena kita tidak tahu ajal kita akan sampai pada tahun ini atau tidak. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, sehingga kita memaksimalkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini penyampaian tausiahnya. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan kalau ada mau tanya. Ibu-ibu barangkali ada mau tanya. Bapak-bapak ada yang mau tanya, silakan Pak. Nggak usah malu-malu. Mumpung kita ada di majelis, Bapak ada kesempatan mau bertanya, ya. Ada hal-hal yang kurang paham atau ragu-ragu, jangan malu bertanya, silakan. Ya, silakan. Ayo. Ada? Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya mau nanya cuma ya dalam melaksanakan ibadah puasa, ada salah satu sholat kita yang terlewat, misalkan di perjalanan ini satu sholat isya atau satu sholat asar masuk ke maghrib. Kan maghrib di perjalanan kita bisa buka kalau melaksanakan sholat di perjalanan itu istilahnya di kendaraan lah susah-susah ya, apalagi kita sebagai supirnya itu. Nah, untuk mengkodonya kayak gitu, apa yang dilaksanakan itu, asar dulu atau maghrib dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dalam keadaan musafir, ya kan? Terus ini di bulan puasa ya, di bulan puasa, terus sudah masuk waktu maghrib. Ini sholat asar belum gitu, belum sholat asar ya. Ini mana yang diduluin gitu ya? Kalau berhenti nggak mungkin karena macet ya, ya. Nah, dalam kondisi semacam itu bisa kita berbuka dulu. Nanti setelah selesai kita berbuka sholat maghrib, baru kita selesai sholat maghrib mengqadha sholat asarnya. Gitu. Kenapa disebut mengqadha? Karena dia itu sudah keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Namanya qadhaan itu disebutnya ya. Kalau qadhanya tersebut kan karena ada uzur, ya, yang tidak kita sengaja, karena macet mau berhenti susah, ya misalnya lewat Cipali kan panjang tuh ya, antara kemudian satu yang lain, yang satu lagi kan jauh, ya. Nah, ada juga pendapat ulama jika kondisi semacam itu boleh kita sholat dihurmatil waktu, untuk menghormati waktu tanpa ada wudu. Ya, ini untuk menghormati aja supaya kita tidak dianggap orang-orang yang lalai dalam sholat. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi boleh, tapi nanti tetap sholat lagi. Ya, ini hanya untuk menghormati waktu sholat supaya kita tidak dianggap melalaikan sholat. Kita mau turun susah, mau wudu susah, lagi di mobil nyetir lagi. Kalau disuruh wudu dulu gimana wudunya? Mau tayamum enggak? Bisa nabrak, betul? Maka pada saat itu ada pendapat ulama, saya pernah baca dalam kitab fikih, ya, dalam kitab I'anatul Talibin kalau tidak salah, maka di situ boleh kita sholat dihormatil waktu, tujuannya untuk menghargai waktu itu supaya tidak termasuk orang yang dianggap melalaikan sholat. Tapi nanti tetap difoto sholatnya, gitu. Jelas ya? Saya kira itu. Ada lagi, silakan. Ibu-ibu, Bu, ada ibu? Nggak ada. Bapak-bapak yang lain? Udah siap semua berarti ini masuk Ramadan. Ini udah kebanyakan ilmu kali ya? Udah kebanyakan ilmu nih. Ya, bapak-bapak ada pertanyaan ya, silakan. Ar-Rahman. Ayat kelima apa bunyinya, Pak? Yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalau kita melihat dari dua sisi yang seperti ada Muhammadiyah sama Ibu, itu permasalahan Muhammadiyah dan menggunakan hisab. Sedangkan ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Betul. Itu menurut Ustaz gimana tuh perkembangan hisab? Ya, ya memang dalam ketentuan Ru'yatul Hilal itu atau menentukan awal puasa itu kan ada dua cara. Ada cara hisab, ada cara Ru'yatul Hilal. Nah, cara hisab ini harus dikuatkan dengan Ru'yatul Hilal, karena kalau kita lihat hadis yang tentang Ru'yatul Hilal itu menunjukkan ya bahwa
Ini patokan yang paling utamanya di situ. Kan melihat langsung, bukan hanya sekedar menghitung. Kalau menghitung melihat ya? Nggak melihat ya. Yang paling kuat melihat apa menghitung? Ya, melihat sebetulnya. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah dan dalam riwayat ada satu orang yang melihat bulan, adlun wahid namanya itu, maka boleh kita mengambil kepada satu orang yang melihat bulan, kemudian dia melaporkan, asalkan orang tersebut adil. Ya, adil itu dia itu nggak pernah bohong, nggak berbuat fasik, dan dia amanah. Maka saat dia melihat bulan satu orang saja, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, fasomahu, lalu Rasul puasa, fa'amaran nas bisiyamihi, lalu Nabi menyuruh orang-orang untuk puasa. Ini berarti patokannya adalah ru'ya, walaupun yang melihat itu bukan Rasul. Jadi nggak harus Rasul yang melihat ini. Rasul kan ini kalau kita katakan adalah termasuk ulil amri ya, yang pada saat sebagai Rasul juga, sebagai pemerintah juga saat itu. Nah ini ru'yatul hilal. Ru'yatul itu diwakilkan kepada orang-orang yang berkompeten ya dalam melihat itu. Sedangkan kalau dalam hisab itu, yaitu tadi menggunakan ada teori penghitungan yang nilai kekeliruannya itu mungkin sedikit sekali. Ya, mungkin ketidaktepatannya sedikit sekali gitu ya, dan kebanyakan tepat bagi mereka seperti itu. Nah, kalau memang ada updatean tentang cara menghisab yang lebih baik, ya itu harus diupdate terus. Tentunya yang menggunakan hisab tentunya ya. Nah, ini kalau ahli hisab ini memang banyak sekali, terutama dari kalangan Ormas Muhammadiyah ya, yang patokannya ke situ. Nah, kalau kita yang berpatokan kepada ru'yatul hilal itu adalah hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, gitu ya. Puasalah kamu dengan ru'yah. Ru'yah itu kan melihat ru'yatul ain. Ro'a ya roh, nih melihat. Ada ro'a fil manam, melihat dalam mimpi, ro'a fil manam, ya. Jadi ro'a itu melihat mata nih, yang kita lihat melihat, bukan hanya sekedar menghitung. Kalau patokannya pakai hadis ini, ya. Kemudian wa aftiru li ru'yatihi. Kalau menentukan awal Syawal juga harus dengan ru'yah lagi. Gitu. Fa in tumma, jika terjadi mendung itu awan gelap yang nggak kelihatan apa-apa, fa akmilu istiqmal. Istiqmal itu adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban yang tadinya 29 30. Dalam bulan Islam itu maksimal hitungannya cuma 29 30, 31 nggak ada. 28 nggak ada. Yang ada 29 30, 29 30, begitu kira-kira ya. Jadi ya updatean tentang hisab ini juga harus memang kalau memang ada ya. Karena saya nggak ikuti perkembangan tentang hisab itu seperti apa, dan sekarang ini masih menggunakan standaritas hisab yang mana. Kan masing-masing mungkin punya standaritas yang berbeda-beda. Seperti misalnya rujukan tentang bulan bisa dilihat baru bisa dilihat kalau sudah 3 derajat. Ada juga mazhab yang menyebutkan dalam ilmu falak itu bulan bisa terlihat di bawah 30 gitu. Dan kalau patokan hisab itu, yang patokan hisab itu bulan bisa terlihat di bawah 3 derajat. Di bawah 3 derajat, berarti 2 derajat koma sekian bisa terlihat. Ini dalam hitungan hisab. Sementara mazhab yang ru'yah ini, yang melihat bulan itu patokannya adalah mazhab tertentu yang mematok baru bulan bisa dilihat kalau sudah 3 derajat. Oh ya, ini khilaful mazhab juga sebetulnya, gitu ya. Kalau patokannya mana nih, gitu. Jadi bukan hanya umma, tapi ada patokan standaritas bulan bisa terlihat, gitu ya. Saya waktu melihat praktek proses melihat bulan itu, saya nggak bisa melihat. Saya cari-cari mana Pak Kiai bulannya ya, serpihan cahaya itu mana. Kita orang belum terbiasa, baru sekali lihat. Kalau beliau ini udah 10 tahun Pak latihan melihat bulan. Ini kalau patokan di Cakung itu kan banyak. Kalau sekarang ini kurang lama ya, karena lebih banyak menggunakan alat yang canggih. Adanya di pinggir laut kalau bisa, maksimal 30 kilo dari arah laut. Seperti itu. Jadi kalau kita ini mayoritas, kenapa kita ini mengikuti mayoritas? Ya terutama adalah pemerintah, terutama adalah untuk menjaga persatuan, kebersamaan, gitu maksudnya. Ya silakan aja yang berbeda untuk menentukan hisab awal bulan itu berdasarkan keyakinannya. Ada lagi yang menghitung awal bulan itu dengan daya tarik bulan. Ada yang di mana tuh, di Sulawesi kalau tidak salah ya. Itu daya tarik bulan, bahkan puasanya lebih awal lagi ya. Gitu. Patokannya ini berarti kalau ada pasang air laut, bulannya udah purnama, berarti udah bisa kita hitung gitu ya.
Nah itu macam-macam cara menghitungnya. Ya, kita pakai standar yang muhtabar. Muhtabar itu yang diakui, ya, gitu ya. Nah, kayak misalnya ada kiai saya, itu bukannya nggak bisa salah, tapi lebih baik menjaga kebersamaan, gitu, supaya tidak menimbulkan perpecahan. Itu udah sama-sama aja lah. Ya, awal bulan yang penting sama-sama puasa. Kalau bersama-sama bersatu enak kan? Enak, ya. Jalannya juga enak. Jadi ada standaritas dalam menentukan hisab, dan kita menggunakan skala prioritas. Ya, menghitung bulan atau rukun hilal boleh nggak? Harus nggak? Harus, ya nggak? Tapi menjaga persatuan lebih harus nggak? Lebih harus. Jadi ada skala prioritas. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup ada. Baik, kalender Masehi dan kalender Hijriah ini dari namanya ya, Masehi Al-Masih, ya, dihitung itu adalah dari lahirnya Al-Masih, ya. Maka di situ dimulai hitungan Masihiyah, sehingga ada perhitungan yang sebelum Masehi, SM itu ada ya, sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Maka perhitungan Masehi itu adalah, ya, kalau tidak salah itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Ya, kan mereka sebutnya Al-Masih juga. Dajjal juga Al-Masih juga, tapi ini Al-Masih Isa Ibnu Maryam maksudnya. Ya, ini kebanyakan digunakan secara umum di seluruh dunia, dan itu yang menemukan adalah dari Nasrani. Sementara kalau kalender Hijriah itu dari namanya hijrah, ya, itu terhitung dari hijrahnya Rasulullah SAW, walaupun itu tidak menepati tepat dengan hijrahnya Nabi. Karena Nabi hijrahnya itu bukan di bulan Muharram. Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal, misalnya ya. Nah, cuma ketika Umar bin Khattab itu memiliki ide untuk membuat kalender Hijriah, maka itu dihitung dari awal Muharram. Kemudian mengenai penghitungannya, patokan kalau Masehi itu adalah peredaran matahari, sementara kalau patokan Hijriah adalah peredaran bulan. Ketika matahari terbenam, bulan nongol, maka di situ terhitung tanggal 1 Hijriah. Tanggal 1 ya, bulan Islam. Ya, matahari terbenam, huruf berarti kan terbenam, tenggelam. Kemudian naik bulan, maka di situ. Sehingga awal bulan Islam itu adalah ketika terjadi serpihan cahaya karena bulan baru lahir, gitu ya. Maka di situ dihitung sudah masuk tanggal 1. Sementara kalau matahari itu adalah terhitung jam 12 lewat baru tanggal 1. Nah, ini dari cara penghitungan peredaran matahari atau bulan saja ini sudah berbeda, ya. Nah, dari situ maka di kita dulu di zaman masih ada Khilafah Utsmani, ya, di zaman Rasulullah itu perhitungan semua kegiatan aktivitas dunia kita itu pakai kalender Hijriah, gitu. Penanggalannya Hijriah semua, ya, termasuk kalau gajian kalender Hijriah, ya. Kalau kita sekarang kan karena didominasi oleh Masehi, semuanya pakai apa? Gajian tanggal 28 akhir bulan, ya. Kemudian libur-libur semuanya pakai penanggalan Masehi, sehingga akhirnya kita melupakan akan munasabah peristiwa-peristiwa Islam yang terjadi karena berdasarkan hitungan Hijriah. Ya, kita nggak pakai hitungan Hijriah. Kalau kita mau, seharusnya kita umat Islam yang sudah memiliki kalender sendiri, ya, walaupun kita punya patokan Masehi, kita juga punya patokan kalender Hijriah supaya kita selalu ingat akan munasabah yang terjadi. Saya kira itu sih. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita semangat dalam beribadah, Allah berikan kita semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan dengan penuh semangat ibadah, masuk Ramadan dengan penuh semangat iman, masuk Ramadan dengan penuh mengisi semangat tersebut dengan aktivitas amalan-amalan sunnah, insya Allah. Baiklah, mari kita akhiri
pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.